Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran pemrograman Clipper seri yang ke-49 ini, kita akan menyempurnakan apa yang telah kita bahas di seri-seri sebelumnya. Mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Ya, di hadapan layar kita seperti sudah kita jelaskan di beberapa video sebelumnya, ada dua layar, yaitu layar hitam mewakili DOS atau CMD, dihubungkan dengan Windows melalui emulator DOSBox. Langkahnya seperti biasa, kita perintahkan mount ke karena folder kita namanya prg.e, maka kita ketik e:2 kemudian langsung kita konekkan. Lalu yang terakhir kita membuat Intel 8, sehingga kita boleh tulis Intel 8 ini juga boleh ya. Ini Intel 8. Nah, ini sudah mulai membuat sebanyak 80 karakter, namun belum kita belum kita rekam, sehingga apa yang barusan kita ketik itu tidak terdeteksi dari sebuah database. Nah, di sini database-nya masih kosong. Oleh karena itu kita panggil programnya yang bernama Intel 8. Jangan lupa open of type-nya ini harus all files. Ini Intel 8 kita panggil. Ini langsung saja kita rename menjadi WP01. Kita shift S, dari Intel 08 ini kita rename menjadi word processing, singkat WP1, itu saja. Ini adalah seperti juga word processing yang sebelum ini. Di dalam sejarah kita pernah mengenal ada WS 4.0, WS 4.1, WS 5, WS 6, WS 7, dan seterusnya sampai muncul word processing yang lebih canggih, yaitu Microsoft Word. Sebelum Microsoft Word tren atau sudah pekan atau sekarang, waktu tahun 90-an, 1990 itu kita bagi yang saat ini masih ingat, di tahun 90-an ada WordStar atau WS, dikasih versi 4, terus 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir WS 7 baru mulai launching. Microsoft memunculkan word processing yang cukup populer dan sampai sekarang masih tren, itu yang namanya Microsoft Word. Di tahun 1992 itu ada Microsoft Word 6.0. Nah, kita sekarang mempunyai program yang namanya WP1, sehingga tidak tertutup kemungkinan menjadi WP2, WP3, dan seterusnya. Namun di WP1 yang kita adopsi dari Intel 8, jangan lupa save as type-nya harus buat all file. Jadi WP1 ini anak dari Intel 8 atau pengembang dari Intel 8, di mana WP1 ini masih berupa suatu penyandian. Jadi kita ketik huruf A, munculnya B, kita ketik huruf B, munculnya C, dan seterusnya. Nah, ini kita adopsi apa adanya. Kita coba di sini do WP1 ya. Tentu hasilnya nanti masih sama seperti waktu kita mengetikkan di Intel 8. Jadi do WP1. Nah, perhatikan di layar ini kosong, tuh berapapun sebenarnya kita langsung mengetikkan saja di situ. Nah, nanti di dalam WP2, WP3, dan seterusnya Anda boleh berkreasi, diberi warning atau beri sign atau sinyal
supaya nggak kelihatan hang seperti ini ya. Walaupun ini kita ketik misalnya A, tuh munculnya B munculnya C, D munculnya A, B, C munculnya D, ya sampai C itu sebetulnya. Jadi yang saya barusan ketik di situ A, B, C, dia munculnya B, C, D. Sehingga kalau ini saya lanjutkan D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, gitu. Ini baru 26, padahal ini disediakan sebanyak 80 kolom. Nah, apapun yang kita ketikkan, berapapun jumlah kolom yang kita buat, ya, itu tidak ada kata atau tidak boleh diisi enter. Kalau enter kan kosong ini. Ini saya enter tidak mau ya. Di sini misalnya saya enter, munculnya tanda seru itu berarti tidak ada sesuatu. Jadi tanda seru ini mewakili sesuatu yang kosong atau enter. Nah, di dalam pengolahan data komputer, kosong itu sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan. Tetapi karena ini dinaikkan satu level di dalam ASCII, itu dia munculnya tanda seru. Nah, tanda seru itu nilainya berapa tentu Anda bisa melihat dengan perintah CHR. Ya. Nanti habis ini kita selesaikan dulu. Oke, kalau spasi itu nggak mau. Spasi itu adalah sesuatu yang ada tapi tidak diakui di dalam ASCII. Terakhir saya akan membuat X, Y, Z, A, B. Nah ini sudah habis, buktinya kursor di situ. Sehingga kalau ini kita tekan enter ya selesai, dan tidak ada meninggalkan jejak di suatu database apapun. Nah, maka mulai WP1 ini kita akan membuat database, kita kasih nama create, ya, kita create karena maksimal nama file di CMD itu 8, kita kasih aja nama filenya, nama file database-nya WordPress. Nah ini pas. Kata buat processing, tapi karena aturan 8 ya kita ketiknya dipotong ya. Buatnya tetap, processingnya kita ketik PROC, enter. Berarti kan feed name-nya masih nggak kelihatan sih, maka kita batalkan terlebih dahulu ya. Oke, sehingga harusnya pada waktu di WP1 ini sebelum clear harus kita kasih set color yang netral. Set color yang netral yang ini aja ya. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di atasnya clear yang di bawah di sini. Nah ini sudah. Nanti teks dari inputnya warnanya merah, backgroundnya cyan. Kita simpan sekali lagi di sini. Kita ulangi. Kita ulangi yang ini. Ketik aja terserah ya. Sampai 80 kolom. Nah, begitu dia muncul, semoga menginspirasi. Kalau kita tekan enter, kursornya masih berkedip warna putih ya. Tetapi begitu ini kita create, misalnya create WordPress, nah perhatikan yang tadi tidak muncul sekarang mulai berkedip-kedip warnanya merah. Nah di sini kita isi atau gini, kita ketik baris 1 karakter, lebarnya bisa sampai 254 ya, tapi kita kasih 80 saja. Nah nanti satu layar itu ada 25 baris, boleh kita kasih baris 2, kita kasih contoh sampai 10 saja ya, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, baris 8, baris 9 saja. Anda bisa membuat sendiri sampai baris 10, 25 maksudnya, sampai baris 20. Nah ini kita enter lagi,
enter lagi, input data records now, kita jawab no, jadi masih kosong sih, jadi no record. Nah, apapun yang kita ketikkan di WP 1 itu akan terekam ke sini. Kita masih satu record saja, terdiri dari 9 baris. Ini untuk pengantar, nanti silahkan bisa Anda kembangkan sendiri sebagai unsur yang ketiga, yaitu kreativitas. Karena kita belajar pemrograman itu unsurnya logis, teliti, dan kreatif. Sebelum itu kita sediakan satu tempat kosong terlebih dulu. Ya, akhirnya ada satu record kosong, sehingga di sini ya ada perintah di atas yang namanya use WordPress semacam ini. Jadi connect antara program dengan database. Yang sekarang kalau kita lihat tidak ada isinya. Belum ada isinya, akan kita, nah ini tidak ada isinya, kosongnya. Sekarang kita buat ya perintahnya supaya dia merekam ke sini. Walaupun ini ada satu record, tapi recordnya nggak ada isinya. Buktinya kalau kita browse itu nggak ada isinya. Lalu sekarang kita rekam ke sini. Ya, jadi setelah ditampilkan, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini, read. Oke, nah ini langsung di replace saja. Replace. Oh ya, mohon maaf, ini harusnya ada satu variabel untuk menampung semua ini. Ya, untuk menampung semua ini, artinya kita butuh variabel, kan baris 1 kita boleh variabel BR1 gitu ya. BR1 kita kasih harga awal per HP. Nah, pada waktu di C di sini BR1 ya sama dengan BR1 plus ini, plus yang dimunculkan saat itu. Ya, ini di Ctrl C, di copy, Ctrl V di sini. Demikian seterusnya. Ya. Berarti BR1 terakhir ada di sebelum with ini, kita replace baris 1 with BR1. Nah, kita coba ya. Kita coba, kita Ctrl S, kemudian ini kita keluar ya, kita do WP1. Nah, di sini mulai ketik ya. Misalnya mulai saat ini kita belajar merekam dengan penyandian dan direkam di sebuah database, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kita enter. Perhatikan ya, karakter pertama dan kedua dan ketiga dulu. NVM UET yang terakhir. Kita ingat-ingat ya. NVM UET. Kita enter. Sekarang kita langsung browse. Nah, di sini sudah NVM UET, dasar rekam. Sudah benar ya. Ya, ini demikian seri ke-49 sebagai inspirasi koneksitas antara program dengan database. Nanti seri terakhir di seri 50 untuk program pendasaran pemrograman Clipper, saya akhiri di seri 50. Setelah itu kita bisa berekspresi dalam tanda petik, meminjam istilah dari apa yang dipakai oleh para desainer grafis itu, berekspresi secara liar. Jadi kita bisa juga sebagai programmer itu nanti mulai memprogram secara liar ya. Seperti apa? Tentu setelah tema
belajar pemrograman Clipper tingkat dasarnya selesai sampai seri 50, nanti saya mulai masuk ke tematis ya, membuat aplikasi-aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Clipper. Seperti apa? Tentu kita ikuti saja pembelajaran singkat dari Master Santo setiap hari. Pasti suatu saat Anda akan mencapai target itu menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.